Permohonan visa US kami diterima. Gue Via. Hai, gue Dani. Di konten ini kita akan membuat atau membagikan experience kami ketika wawancara visa US di US Embassy. Sebelumnya kami udah sharing ke teman-teman untuk gimana cara membuat visa secara mandiri. Jadi kami itu dijadwalkan wawancara untuk visa US ini di tanggal 21 Mei 2024. Ya, kami dijadwalkan itu pada jam 8 pagi ya. Namun kami tiba di sana tentunya 30 menit sebelum jam 8 sih, yaitu setengah 8. Ketika tiba di sana, kami langsung diarahkan oleh petugas keamanan untuk pergi ke pos, di mana di pos itu kami ditanyakan tentang appointment confirmation yang sudah kami print out, dan juga untuk konfirmasi application DS 160. Nah, setelah kami dicek appointment confirmation-nya, kami kemudian diarahkan ke pintu masuk, di mana di situ kami dicek ya, barang bawaan seperti handphone itu harus ditinggalkan di keamanan yang paling depan. Jadi ketika kami masuk ke dalam, kami hanya membawa berkas-berkas yang mungkin kami butuhkan ya untuk dikonfirmasi nanti di dalam ya. Disarankan sih tidak usah bawa laptop ya. Kalau kami setelah baca-baca review orang ketika interview, kami ikutin ya, hanya membawa dompet kecil, berkas-berkas, kemudian tas kecil aja. Dan tas kecil itu dan handphone juga harus ditinggalkan di luar ya. Jadi ketika masuk kita hanya membawa berkas-berkas saja. Setelah itu kami masuk ke dalam gedung, di mana di situ banyak ada bilik-bilik ya. Mungkin sekitar 4-5 bilik di situ, dan kami akan ada proses untuk konfirmasi dari apa yang kami bawa, identitas dan sebagainya. Ya, mungkin detailnya adalah dalam antrian itu ya, yang bagian pertama itu kita diminta foto 1 lembar yang sudah kita bawa. Kemudian dia minta paspor kita ya. Di paspor itu kita diberi tempelan seperti ini ya, diberi tempelan. Kemudian kita menuju ke loket ya, dimana kita mau mengkonfirmasi seluruh data-data kita gitu kan, yang sudah kita isi di DS 160 gitu. Kalau ada yang nggak sesuai ya bisa diperbaiki di tempat itu, menurutku ya seperti itu. Nah, kemudian kita antri lagi menunggu ke loket selanjutnya, di mana kita akan diminta rekam sidik jari ya, rekam sidik jari, semua sidik jari kita ya. Nah, kita itu bisa maju per orang gitu, per orang kalau memang dia sendiri. Tapi kalau misalnya dia berkeluarga, dia bisa juga sekalian satu keluarga ya. Kalau kita ya sekalian berdua ya majunya ya, untuk rekam sidik jari seperti itu. Nah, sambil kita ngantri untuk sidik jari ataupun setelah kita sidik jari itu, kita sambil lihat nih antrian untuk wawancara. Nah, disitulah suasananya agak tegang gitu ya, dimana di situ tersedia 3 loket ya yang dibuka untuk wawancara ya waktu itu ya. Loket berapa sih itu? 678 ya? 678 atau 789 ya, pokoknya ada 3 loket iya, ya 789 untuk wawancara 789. Karena paling ujung 1011 nggak ada ya, kosong ya. Jadi 789 kalau nggak salah, ada 3 loket, ada 3 pewawancara gitu, tapi masing-masing di 1 loket gitu. Nah, kita lihat nih, masih pagi nih, udah yang keluar nih banyak yang terima kertas putih. Nah, kertas putih itu artinya permohonan visanya itu diterima gitu ya kan. Nah, ada juga yang terima merah gitu. Merah itu artinya permohonan visanya itu ditolak gitu ya. Kita yang yang hanya menyaksikan mereka maju itu aja deg-degan gitu kan ya. Kita lihat ada
ada di bilik tertentu ya, di bilik berapa itu yang banyak merah itu ya? Bilik 8 atau 9. 8 ya atau 9 ya. Hmm. Waktu itu. Waduh, sampai kita waktu di antrian, aduh semoga nggak dapat bilik itu. Please bilik nomor 7 gitu kan, loket nomor 7 gitu ya kan. Mendekati giliran kami, ada 3 aplikan yang mendapat kertas merah ya, dan itu sangat membuat kami deg-degan karena sebentar lagi giliran kami nih. Kamu deg-degan nggak waktu itu? Dikit. Dikit. Dikit aja, dikit. Aku sampai kayak nge-freeze gitu ya, kayak mematung, udah nggak ada senyuman pokoknya. Karena ini ya, karena yang saya pikirkan adalah waduh sayang sekali kalau ditolak gitu kan, karena saya pikir saya cuma mau 1 kali apply aja, kalau ditolak ya udah gitu kan, nggak akan apply lagi mungkin dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun ke depan gitu, seperti itu. Terus sayang banget juga duitnya kan nggak murah ya untuk kita membayar biaya pengajuan visa US ini ya. Seperti itu. Nah, giliran kita yang maju. Udah kita maju. Puji Tuhan kita dapat yang di loket 7. Coba ceritain gimana apa yang terjadi di loket 7 itu. Ya, awalnya kan tadi sedikit flashback, tadi kan 3 aplikan di depan kita itu kayaknya merah itu, dan itu di merah itu ada variasi juga, ada di bilik 7 juga dan bilik 8. Jadi kayaknya ini agak susah ini, bahkan itu sedikit nervous banget ya gitu ya, sedikit tapi juga agak banyak nervousnya gitu. Aduh gimana ya, tapi tetap ya kita berdoa, kita coba Nothing tulus ya. tulus lah ya, kalau berbuat putih ya puji Tuhan, kalau enggak ya kita nanti kapan-kapan coba lagi. Akhirnya situ ketemu maju itu ada wawancaranya laki-laki bule ya, udah berumur juga, jadi ini kayaknya bisa nih coba deh. Ngomong kita mau ditanya hello, udah kita ramah juga kan ya. Kesan pertama ya ramah, good morning gitu ya, gitu kan, dia tanya dia langsung ramah ya, jadi itu menurunkan sedikit rasa gelisahnya kami. Betul. Terus juga akhirnya ditanya pekerjaannya apa, terus juga kita ceritakan kita juga impian kita ke sana tuh mau tujuannya jalan-jalan. Tujuanmu apa waktu wawancara? Nonton NBA. Nonton NBA. Ya. Ya akhirnya dia juga itu adalah impian masa kecilnya ya. Aku kasih tahu nih, karena dari waktu kecil aku senang nonton ya Home Alone gitu. Terus tentang film-film Christmas gitu kalau lagi Christmas. Jadi saya punya impian gitu. Saya kasih tahu my childhood dreams gitu, to experience Christmas in New York gitu. Kayaknya menyenangkan ya, ada salju dingin gitu ya. Dan dia senang dengar itu gitu ya. Dia senang. Terus yang paling ini moment of truth itu yang waktu tangannya udah mau ambil kertas putih atau merah kan, kertasnya ada putih di sebelah sini, merah di sini ya kan. Dia sebenarnya nggak banyak melakukan eye contact di kita ya, karena dia sambil lihat monitor ya gitu. Tapi kita yang terus lihat, dia kayak grogi. Dia tangannya udah mau mengarah. Setelah dia ngetik terus dia mau ambil kertas ya, putih di sini, merah di sini. Terus pas ketika dia ambil putih terus dia kasih ke kita, dia bilang apa, Merry Christmas. Aduh senang banget. Itulah senang banget gitu. Ya setengah percaya juga, setengah percaya maksudnya kan. Awalnya tuh 3 aplikan di depan kita merah gitu kan. Merah-merah. Terus mereka waktu diwawancara lama ya. Lama. Jadi puji Tuhan juga kita kayaknya cuma 2 menit ya. Nggak nyampe dia, 2 menit lah maksimal itu. 2 menit. Intinya juga dimudahkan juga, kita juga pernah traveling ke beberapa negara di Asia Tenggara. Dia tanya juga sih. Dan pekerjaan juga karena kita guru, jadi pekerjaan menyelamatkan dihargai lah kita kan. Guru itu adalah pekerjaan yang diapresiasi lah oleh bapak tersebut gitu. Jadi itulah di akhirnya selesai kertas putih,
kita bisa keluar dari gedung ya, kita bersyukur lah sama Tuhan gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih yang menyebabkan kita itu berhasil gitu, ini dari pengalaman kami dan hasil evaluasi kami ya. Jadi sebenarnya itu dari data-data yang kita isi di DS 160 itu sih sebenarnya mereka akan lihat data kita itu dan mereka akan lihat apakah data kita itu meyakinkan mereka bahwa kita itu nggak akan hanya benar-benar pergi untuk berlibur dan akan kembali gitu. Nah seperti kita ini kan kita udah bekerja beberapa tahun di tempat kerja kita ya, dan mereka lihat itu sangat mengikat kami sehingga kami itu pasti akan balik lagi gitu ke Indonesia. Nah itu sih menurutku yang benar-benar meyakinkan para pewawancara ini gitu. Nah dan sebelum itu kita juga membuka akun sosial media kita. Ya, akun sosial media kita itu dibuat publik agar mereka juga bisa melihat history kita. Nah, di akun sosial media kita kan banyak foto-foto traveling, kita bagikan foto-foto traveling, dan itu menurutku sangat membantu juga ya untuk mereka bisa melihat profil kita gitu. Oh, orang ini biasa traveling nggak ya gitu kan. Apalagi kita mau traveling ini nggak pakai tour ya. Jadi kita mau pergi secara mandiri gitu dan nggak pakai tour. Nah mereka mungkin melihat gitu kan, observasi dari akun sosial media kita, oh ya mereka pergi liburan sendiri gitu ya. Nah itu yang menolong mungkin kita, yang memberi keyakinan kepada mereka untuk menerima permohonan visa kita. Jadi seperti itu sih. Nah kalau masalah ada banyak teman-teman yang tanya kan di inbox setelah aku posting part 1 apply visa secara mandiri, mereka tanya kita tabungannya harus berapa sih gitu kan, apakah kita harus print rekening koran gitu kan. Kita memang siapin sih rekening koran 3 bulan selama 3 bulan berjalan ini ya rekening, tapi sebenarnya mereka nggak tanya itu. Kita udah siapin semuanya gitu, berkas-berkas, tapi yang sebenarnya terpakai di sana, yang diminta di sana hanya paspor aja itu, karena kita udah isi semua di DS 160. Jadi data-data yang di DS 160 itu pastikan kamu benar-benar isi secara matang. Betul. Gitu. Dan yang satu sih yang semua YouTuber tulis, reviewer tulis atau ungkapkan di YouTube itu, bahwa kalau kamu mau traveling ke sana, taruh di DS 160 juga, dan diwawancara bahwa kamu itu nggak punya kenalan di sana gitu. Ya itu lebih aman. Ya lebih aman dan mempersingkat, menutup kemungkinan untuk mereka bertanya macam-macam gitu. Jadi pokoknya tujuannya adanya traveling, kita punya itinerary sendiri, pergi dan juga kembali. Ya udah itu aja. Oke. Ada lagi nggak? Apa ya? Jangan untuk berdoa ya, terus pede, confident aja. Ya. Ya, jadi kalau kita udah isi dengan honestly, dengan jujur, pasti juga kita jawabnya juga lebih enakan gitu. Iya. Ya, terus ada lagi sih kok aku jadi lupa ya? Mungkin nih ya, oh ya, jangan lupa juga berpakaian dengan rapi. Oh iya. Ya, karena itu meyakinkan. Ya memang sih yang mau kuasa melihat hati, tapi kalau manusia memang kita berpakaian dengan pantas gitu ya. Kan misalnya kayak misalnya celana pendek, atau yang misalnya baju rumahan kayak begini, baju tidur kan tidak ya. Jadi seperti kita kalau kita punya rekening koran sekian gitu kan, pekerjaan yang cukup menjanjikan, ya pakaian seperti apa yang di pekerjaan kita gitu. Jadi itu meyakinkan juga para interview yang mewawancara kita juga. Oh iya, memang ini kalau ke Amerika ini bisa lah, memang layak lah ke Amerika, karena memang ya dia sudah pantas. Dari segi penampilan gitu ya. Jadi tetap yakin, percaya, confident, kita berisi dengan jujur. Ya, isi dengan jujur. Ya.
gitu. Dengan jujur ya, walaupun kita nantinya mungkin janjian sama teman kita di sana, Mungkin, gitu nggak kan? apa-apa. Iya, tapi kan kita jujur ya, ke Jujur. sana mau liburan dan Liburan. balik lagi, Iya, gitu. Ya kan, niat baik pasti selalu ada jalan, Selalu jalan, gitu ya. Oke. Semangat untuk yang mau coba meng-apply visa US. Pokoknya confident aja ya. Seperti itu. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Mungkin suatu saat kontennya itu udah Christmas in New York. Amin, amin. Ya, amin ya. Amin, amin. Oke. Oke. Bye. Bye semuanya.